Halo semuanya, kembali lagi sama Prosinta. Nah, di video kali ini kita akan ngebahas latihan soal di TM12. Nah, aku mengasumsikan teman-teman udah pada berdoa sebelum kita belajar, jadi supaya nggak lama-lama, kita langsung masuk aja. Jadi di sini kita bakal ngebahas dua soal, yaitu soal workbook bab 6, soal kasus 6, sama soal kasus 7. Oke, sebenarnya kasus 6 sama kasus 7 itu sama, cuma dia itu ada perbedaan metode yang dipakai gitu. Yang di nomor 6 tuh pakai cost method, sedangkan di nomor 7 itu pakai equity method. Oke, langsung aja kita mulai dari nomor 6, kita baca soalnya dulu. Nah, pada 1 Januari 2016, P membeli kepemilikan S sebesar 80% dengan membayar secara cash sebesar 100.000. Yang mana pada saat itu ekuitas S terdiri dari saham biasa 80.000 dan saldo laba itu 30.000. Berarti total book value net asset itu adalah 110.000. Tadi kan dia investment cost-nya itu 100.000, berarti ketika kita cari implied value-nya itu tinggal 100.000 dibagi sama 80% dapatlah 125.000. Nah, diselisihin sama book value net asset-nya itu dapatlah excess value sebesar 15.000. Nah, ternyata excess value-nya ini tuh kelebihan nilai wajar atas nilai tercatat dialokasikan ke inventory, yang mana inventory-nya itu under value sebesar 5.000, yang mana inventory-nya ini terjual di 2016. Oke, kita beli kepemilikannya itu di 1 Januari 2016, terus ini inventory kebetulan terjual di 2016 juga. Terus, selanjutnya ada land itu over value sebesar 10.000, terus ada building under value 10.000, sama sisanya dialokasiin ke paten. Berarti ini kan ditotalin dulu semuanya, terus diselisihin sama 15.000, dapatlah nilai patennya gitu. Nah, untuk land karena dia over value, makanya di sini kita tulis aja negatif ya. Terus buildingnya dipakai 10 tahun, berarti amortisasi per tahunnya itu adalah 1.000, dan paten dipakai 5 tahun, berarti amortisasi per tahunnya itu adalah 2.000. Selanjutnya, masuk ke keterangan soal. Di sini yang A, selama 2017, S membeli persediaan ke P. Oke, ini tuh dia nggak ngurut ya, maksudnya ini 2017 dulu, baru info-info 2016. Jadi ini tuh aku udah urutin per mana sih yang duluan kayak gitu. Nah, yang pertama itu selama 2017, S membeli persediaan ke P. Berarti kan P jual ke S. Itu adalah transaksi downstream. Atas apa? Atas inventory. Inventory atau persediaan. Yang mana harganya itu sebesar 60.000. Terus dia dapat margin, itulah 20% dari harga jual, berarti 20% dari 60.000 adalah 12.000. Terus pada akhir tahun 30% itu ternyata masih belum terjual nih. Berarti unreleased-nya itu berapa ya? Itu adalah 30% dari total marginnya itu. Jadi 30% dikali 12 dapatlah unreleased profit-nya itu adalah 3.600 untuk 2017. Terus selanjutnya dikasih tahu juga kalau ternyata unreleased profit yang di tahun 2016 itu ternyata udah terrealisasi nih di 2017 sebesar berapa? Sebesar 4.000. Yaitu untuk info yang poin A. Selanjutnya yang poin B, S membeli tanah dari P dengan harga 50.000. Berarti S beli tanah dari P, berarti P jual ke S. Itu adalah transaksi downstream atas land, yang mana harganya itu adalah 50.000, terus dia itu belinya di 6 Juni 2016. Terus harga pokok tanah atau kosnya itu adalah 45.000, berarti ada gain, itu adalah senilai 5.000. Oke. Terus poin C, P membeli peralatan dari S dengan harga 45.000. P membeli peralatan dari S, berarti S jual ke P. Itu berarti transaksi upstream. Di tanggal 1 Oktober 2016, seharga 45.000. Terus dikasih tahu nilai buku dari peralatannya itu adalah senilai 30.000 dan masih memiliki masa manfaat 3 tahun. Berarti dari keterangan harga dan book value kita dapat marginnya ada 15.000, terus dia masih dapat digunakan 3 tahun, berarti realisasi per tahunnya adalah 5.000. Oke. Selanjutnya ke poin D. P membeli 25% outstanding bond-nya si S di secondary market pada 2 Juli 2016. Berarti dia beli
dia beli bonus payable-nya si S, berarti ini termasuk transaksi upstream atas bonus payable. Oke, dia belinya berapa? Dia belinya sebesar 25% dari total beredar. Terus dia beli si P, dia itu beli di harga 94.418 dengan YTM atau yield to maturity-nya itu adalah 12%. Nah, di sini kan dikasih tahu karena dia itu semi-annually, jadi dibayar setiap 1 Januari dan 1 Juli, jadi di sini langsung aja untuk YTM yang dicatat sama si P itu adalah senilai 6%. Terus, nah, terus dikasih tahu nih, ternyata bonds payable-nya itu pada saat dibeli bernilai 347.034, berarti ini carrying value ketika pembelian. Oke, carrying value yang percatatannya si S 100%-nya itulah 347.034 per 2 Juli 2016. Terus YTM-nya yang dicatat sama si S itu adalah sebesar 15%, berarti kita catat 15% bagi 2 sama dengan 7,5%. Terus selanjutnya dikasih tahu nih, bonusnya itu jatuh tempo 3,5 tahun lagi, berarti N-nya itu kita tinggal kali 2 dapatlah 7. Terus dapat kupon rate-nya itu 10%, berarti kan karena kita semi-annually, berarti kita bagi 2 dapatlah 5%. Oke, itu untuk info dari poin A sampai poin D. Terus ini dikasih tahu terkait sama apa namanya worksheet-nya gitu. Terus sebelum lanjut ke situ, kita bikin dulu terkait sama tabel amortisasi bonus payable-nya. Nah, ini kan sebenarnya nggak dikasih tahu kan berapa pembayaran bunganya, terus berapa parnya, nggak dikasih tahu kan, cuma dikasih tahu carrying value-nya sama info terkait rate-nya. Nah, jadi di sini karena kalau misalkan kita mau pakai rumus, misalkan kita cari future value. Nah, di sini kan perlu PMT, sedangkan kita nggak tahu nih PMT-nya berapa, jadi nggak bisa. Terus kalau misalkan kita mau pakai rumus per value, present value juga sama. Terus misalkan kita mau cari pakai rumus PMT juga nggak bisa, karena kita nggak tahu nilai future value-nya berapa. Jadi di sini nyoba-nyoba aja. Jadi kan pertama kita lihat nih, kalau kita lihat CS sebagai pemilik bonus payable, dia kan carrying kontraktual rate-nya itu 5%. Terus bukan harga, rate di pasar, dia itu kan mencatatnya itu sebesar 7,5%. Nah, berarti dia itu kan bonusnya itu kan di bawah rate pasar, berarti dia terbit secara diskon. Berarti kalau di sini 347 berarti parnya itu pasti lebih tinggi dari 347 karena dia terbit secara diskon. Oke. Nah, terus kalau di sini nyoba-nyoba sih, coba aja masukin misalkan rate-nya itu, coba-coba masukin misalnya parnya itu 400.000, berarti kan dia apa namanya cashnya atau pembayaran bunga per 1 Januari sama 1 Juli kan berarti 400.000 dikali sama 5% dapatlah 20.000. Itu kayak nyoba-nyoba masukin sendiri gitu loh. Gitu. Nah, terus pokoknya nanti dicoba-coba dan ternyata hasilnya mau gitu loh dan cocok ketika kita mencoba present value in. Jadi ketika nyoba present value in, jadi kan rumus present value tuh rumus present value itu kan rate-nya berapa? Rate-nya kan 7,5%, terus N per-nya 7, PMT-nya kan karena nggak tahu kan, jadi masukin aja coba. Kan caranya nih, coba nih apakah bener nih future value-nya itu sebesar 400.000. Terus masukin future value-nya, type-nya 0, dapatlah ternyata ya, dapat ternyata sama nih 347.034 gitu. Makanya oh ya udah langsung aja pakai itu kayak gitu. Ternyata udah bener nih. Pokoknya dapatnya itu nyoba-nyoba gitu. Nyoba-nyoba, cobalah kita pakai future value-nya itu 400, parnya itu 400.000 kayak gitu. Nah kan udah dapet tuh, apa namanya, cash paid-nya kan, cash paid-nya. Dapatlah cash paid-nya, interest expense, terusnya cash receipt. Oke, udah dapat. Berarti kan ini udah bisa dilengkapi nih, ini udah dapat, terus ini udah dapat, ini juga tinggal
YTM dikali sama carrying value-nya, amortisasi tinggal dicari selisihnya, dan ini tinggal dicari kayak biasa, gitu. Nah, terus karena udah dapat nih data-data di tabel amortisasinya si S, kita tinggal bikin tabel amortisasinya si P. Jadi kan ini dia itu kan 25, dia kan kepemilikannya cuma 25%. Berarti ketika dia mengaku itu kan semua dikali 25% tuh. Berarti tinggal cash receipt-nya dia tinggal 25% dikali 20.000 kayak gitu. Nah, ini juga sama. Nah, di sini kan dia present value udah dikasih tahu nih di soal. Jadi udah masuk di sini udah langsung. Terus untuk nyari interest revenue itu udah tinggal dikali YTM dikali sama carrying value-nya aja. Amortisasi itu selisihnya aja. Selisih antara cash receipt sama interest revenue. Terus dari amortisasinya itu ditambahin ke carrying value supaya hasil endingnya itu sama nih 25% dari 400.000 kan harusnya itu kan 100.000 kan 25% kali sama 400.000 gitu. Dan ini tinggal ini udah kayak gitu. Oke, udah itu untuk tabel amortisasinya. Selanjutnya masuk ke bagian perhitungan dividennya si S. Kan kita tahu ini tuh dapatnya dari workbooknya. Di sini kan dapat tuh ternyata dividen yang dibayarin sama si S adalah 30.000. Dapat dari sini juga bisa. Nah, ini dividennya kan 30.000. Terus tinggal dialokasiin aja ke induk sama si anak, sama NCI maksudnya. Jadi induk 80% dapatlah 24.000. Gitu. Nah, terus ini untuk bagian, ini tuh kayak bikin-bikin sendiri aja biar nggak bingung itu tuh maksudnya apakah dia gain, apakah dia loss, kayak gitu. Jadi tinggal bikin kayak coret-coretan aja. Jadi kan bonus payable itu kan kita nyari di akhir tahun 2017 kan, beri sama kayak 1 Januari 2018. Berarti kan untuk berapa sih carrying value dari bonus payable-nya itu per 31 Desember 2017. Berarti kan tinggal 366 dikali sama 25%. Nah, dapatlah 91. Terus menurut pencatatannya si P, si pembelinya, itu kan 96.000. Berarti kan ada selisih, berarti kan dia loss. Maksudnya, ini kan kalau di jurnal eliminasi itu kan nanti bonus payable itu kan di debit 91, terus kredit, debt investment itu 96, berarti kan selisihnya, berarti kan harus diisi di sisi debit, gitu. Makanya dia loss nilai 4.000. Terus untuk interest revenue juga sama, karena kebetulan dia pembeliannya itu, oh ya, dia si P itu kan belinya di 2 Juli, maksudnya nggak di 1 Januari kayak gitu. Jadi ya kan ketika dia untuk terkait sama perhitungan interestnya ini, oke, keliru. Dia emang belinya di 2 Juli 2016, tapi kan kita di sini tuh nyari untuk 2017, berarti kan dia bisa mengakui full 1 tahun. Berarti untuk interest revenue-nya tinggal dari 1 Juli, pokoknya ini tuh selama 2017, berarti selama 2017 itu kan yang 1 Juli dan 1 Januari. Maksudnya dari 1 Januari 2017 ke 1 Juli 2017 dan dari 1 Juli 2017 ke 31 Desember 2017. Gitu, makanya ini keduanya. Itu untuk interest revenue. Terus selanjutnya ke interest expense. Interest expense jangan lupa dikali sama persentasenya. Persentase pembeliannya si P. Jadinya kan interest expense 1 Juli 2017 sama 1 Januari 2018 ditambahin dikaliin sama 25%. Dapatlah interest expense-nya itu adalah 13.361. Berarti selisihnya sebesar 1.900 itu di sisi debit gitu, makanya dia loss. Terus selanjutnya masuk ke bagian perhitungan income 2017. Oke, pertama kan masukin nilai net income dari si S. Oke, net income-nya kita tahu bahwa dari sini. Net income CS adalah ini, 86555. Oke. Nah, berarti kan terus dialokasin aja proporsional nih kayak biasa. Terus amortisasi. Nah, oke, dilihat di sini adalah amortisasi atas building. Inventory nggak kita masukin lagi karena dia udah terjual di 2016, sedangkan kita nyari income di 2017 gitu. Makanya
Inventory udah nggak dimasukin lagi, kita langsung masuk ke buildingnya aja. Sebesar 1.000, karena dia under value, makanya dia mengurangi income. Terus untuk paten dia minus 2.000, terus keduanya dialokasiin aja ke NCI sama ke induknya gitu. Jadi 80% dan 20%. Selanjutnya, terkait sama CRB itu konstruktif, itulah yang konstruktif gain atau loss itu on bonds payable. Nah, kan dia ada transaksi induk anak atas bonds payable itu kan di 2016. Sedangkan ini income 2017, berarti kan udah nggak mengakui lagi tuh. Nah, makanya di sini 0 gitu. Terus terkait sama piecemeal-nya, itu karena udah kita bikin tadi oret-oretannya, jadi tinggal ambil aja piecemeal-nya itu adalah sebesar selisih antara interest revenue dan juga interest expense sebesar 1.909. Oke. Nah, kalau dia gain, itu kan normalnya, kalau dia gain, berarti kan dia bakal menambah income-nya, sedangkan piecemeal akan mengurangi income-nya. Nah, karena dia loss, berarti tinggal kebalikannya. Jadi, karena dia loss, berarti nanti kalau kan ada konstruktif gain atau loss-nya ini, berarti dia bernilai negatif, sedangkan piecemeal-nya akan bernilai positif, gitu. Oke, karena dia loss. Nah, piecemeal-nya itu kan sebesar 1.909. Nah, terus bonus payable ini kan dia upstream ya, karena bonus payable itu sebenarnya miliknya si S. Nah, karena upstream berarti yang punya untung atau rugi itu kan si S. Makanya ketika si S yang punya harus dialokasiin ke induk sama NCI. Pokoknya NCI-nya juga dapat gitu. Makanya ini diproporsiin 80-20. Terus terkait sama realisasi upstream atas equipment. Nah, ini kan emang pembeliannya di 2016. Kalau misalkan kita nyari income di 2016, itu perlu dikaliin sama fraksinya gitu dari Oktober sampai Desember. Nah, tapi karena di 2017 berarti langsung aja full sebesar 5.000 gitu karena rilis gain berarti kan menambah income makanya dia positif. Kembali lagi karena dia upstream makanya NCI juga dapat pokoknya dapat bagian lah gitu. Terus selanjutnya terkait sama unreleased profit downstream atas land. Oke, downstream atas land. Nah, oke, kan ini tuh sebenarnya kan jurnal kayak udah aku jelasin di video-video sebelumnya juga, kalau jurnal eliminasi itu kan sebenarnya nggak mempengaruhi neraca neraca sebenarnya gitu kan. Cuma mengurangi pas bagian untuk konsolidasi aja. Jadi mau sampai kapanpun nilai pencatatan di neraca atas lainnya itu akan mengikuti pencatatan atas si pembeli gitu kan. Karena dia downstream berarti kan yang beli si S. Berarti di neraca si lain itu bakal dicatat sebesar berapa sih si S ini beli. Padahal kan sebenarnya kan cost-nya itu nggak sebesar berapa si S beli gitu kan. Maksudnya si S tuh bakal tetap nyatet 50.000 padahal sebenarnya lainnya itu kan cuma bernilai 45.000 gitu loh. Jadi kan kelebihan gitu loh nyatetnya. Nah, makanya di sini karena lainnya ini belum ada keterangan apakah dia dijual atau diapain gitu kan, maksudnya asumsinya tuh masih dipakai gitu. Maksudnya belum lainnya ini belum dijual ke pihak ketiga. Makanya unreleased, makanya profit 5.000 ini itu belum boleh diakui. Makanya di sini kurangin lagi nih. Makanya di sini ada unreleased profit downstream atas land itu senilai minus 5.000 karena unreleased gain. Karena gainnya itu belum terrealisasi gitu loh. Nah, sebesar 5.000. Kembali lagi, karena dia downstream, berarti kalau downstream kan yang punya keuntungan ataupun kerugian itu kan si P. Berarti kalau emang punya si P, si NC itu nggak punya bagian gitu, nggak punya andil. Makanya 100%-nya dialokasiin ke si induk gitu. Nah, terus terkait sama rilis downstream inventory di 2016. Yang ini ya. Tadi kan dibilang 2016 tuh ada yang terrealisasi nih di 2017. Karena dia rilis karena dia udah terrealisasi, berarti kan dia menambah income gitu. Makanya di sini 4.000. Kembali lagi karena dia downstream, berarti 100%-nya milik si induk gitu. Terus yang terakhir itulah unreleased profit downstream atas inventory di 2017, yang barusan, yang ini. Oke, yang 30% belum terjual. Masuklah karena dia belum terrealisasi gain-nya, makanya dia minus 3.600 gitu. Karena downstream, 100%-nya milik si induk gitu. Nah, tinggal ditotalin aja, dapatlah ternyata income from S itulah 67.771. Oke, itu untuk ya bagian itu. Terus untuk melengkapi kertas kerja konsolidasi ini,
kita tuh nggak bisa langsung ke jurnal eliminasi, tapi kita perlu bikin jurnal umumnya karena di bagian ini sih bisa didapetin dari sini ya. Ini bagian terkait sama interest income yang dicatat sama si P berapa, terus interest payable yang dicatat sama si S berapa, itu kan belum ada sebenarnya di sini. Nah, di sini tuh kosong sebenarnya. Ini interest income ini kosong, makanya kita perlu bikin jurnal umumnya dulu gitu. Nah, oke, sekarang terkait sama jurnal umum yang dibuat sama si P dan juga si S. Nah, terkait sama bonds payable ketika ini langsung ke pembayaran bunga-bunganya ya. Jadi, kan yang beli itu adalah si P. Berarti ketika dia menerima pembayaran bunga, kan dia nyatet jurnalnya ini yang ini Desember. Ini akhir tahun apa ini? Interest revenue, oh, ini tuh yang Juli, ini yang Desember. Oke. Berarti ketika dia menerima bunganya kan si P itu bakal nyatet cash dulu di debit sebesar berapa sih? 5.000. Terus interest revenue-nya yang berhak diaku itu berapa? Segini. Terus selisihnya masuk ke ya dev investment-nya gitu. Sedangkan ketika si S, dia ketika bayar bunga, dia kan jurnalnya interest expense-nya dulu dicatat, terus cash-nya dicatat, terus selisihnya masuk ke amortisasi bonus payable. Nah, ini kan pencatatannya si S, jangan lupa tetap 100% ya, gitu. Nah, terus ini untuk 31 Desembernya, jadi tinggal ganti cash sama interest receivable sama diganti sama interest payable gitu. Ini ambil dari sini. Oke, udah percepat di bagian itu karena udah kita pelajarin. Terus terkait sama penjualan inventory di 2017. Nah, ketika inventory tadi itu apa ya? Downstream. Iya, downstream. Berarti kalau downstream itu kan si P yang jual. Nah, si P, berarti kan dia nyatetnya cash pada sel sebesar 60.000. Sedangkan si S ketika dia menerima barang yang dia beli, itu kan berarti kan inventory pada cash sebesar 60.000. Terus, untuk pembayaran dividen, si S bayar dividen ke si P, itu kan berarti kan jurnalnya cash pada dividen income sebesar berapa sih? 24.000. Itu, karena dia cost method, makanya dia di sini tuh pakai dividen income. Oke, nah ketika udah bikin jurnal umum, kita udah bisa nih melengkapi kertas kerja konsolidasinya. Oke, ini given, ini kita masukin sendiri, berapa sih interest income yang diakui sama si P di 2017, itu kan ini, Juli sama Desember. Masuk, dividen income, itu tinggal ambil dari sini, masuk, terus, udah, terus COGS, depreciasi expense itu given, others expense, oh ini, oh astaga aku salah. Ini bukan masuk ke other expense, tapi masuk ke interest expense ya, aku salah naruh. Yes. Oke, nah ya. Itu udah masuk sini, others expense. Salah. Other expense ini kosong, ya benar. Nah, udah gitu, udah kan, dapatlah ternyata net income-nya adalah sebesar 86.555. Di 86.555 ya, udah benar. Oke, terus ini RE-nya udah given juga. Ini case-nya kita cari kayak biasa. Terus, nah di sini, ini karena cost method, dia investment in S itu tetap sama kayak ketika investment cost pertama, itu 100.000. Nah, terus terkait sama investment in bonds, itu adalah berapa sih carrying value-nya per tanggal racanya ini, 31 Desember 2017 kan? Berarti sama kayak 1 Januari 2018, itu dapatlah 96.535. Terus building ini tuh given. Nah, interest payable itu dapat dari jurnal umum, ini 20.000. Bonds payable dapat dari tabel ini. Gitu. Oke, terus sisanya udah given. Nah, sekarang kita lanjut ke jurnal eliminasinya. Oke, uh, lumayan banyak terkait sama jurnal eliminasi. Oke, nah ini pertama karena dia cost method, jadi kan dia nggak mencatat perubahan dari investment in S-nya dia, saldonya dia.
Nah, jadi kita pertama bikin dulu nih jurnal untuk mencatat catch up adjustment-nya gitu. Catch up adjustment-nya kita berarti berapa sih? Kita catatlah investment in S pada RE Begin sebesar berapa sih? Nah, kita cari nih. Dapatlah kan untuk mencari tahu perubahan dari investment in S sama RE Begin, itu kan kita tahu kan, di sini aku udah bikin. Oke. Nah, tinggal perubahannya itu penambahannya berasal dari mana sih? Berasal dari penambahan income, terus dikurangi sama dividen yang didapetin, terus sama dikurangin sama amortisasi selama 1 tahunnya. Maksudnya 1 tahun yang kemarin, gitu Bu. Jangan sama tahun ini juga. Nah, berarti kan kita dapet tuh berapa sih? Nah, kan ternyata di neraca kita tahu REBG-nya itu ternyata 60.000, sedangkan yang kita catat tahun lalu itu kan 30.000. Berarti kita cari selisihnya, dapatlah, oh ternyata kenaikannya 30.000. Nah, terus dikurangin sama dividen yang dia terima sama si P. Nah, dapatlah dikurangi sama, oh, nah kan karena di sini tuh nggak ada keterangan terkait sama dividennya, jadi kita skip aja, jadi langsung ke bagian amortisasi. Nah, di 2016 kan ada amortisasi terkait sama inventory, berarti tinggal dikurangi inventory 5.000. Terus dikurangi sama amortisasi building 1.000, terus dikurangi sama amortisasi paten 2.000. Nah, ini semua itu kan 100%-nya ya, perubahan itunya 100%. Berarti karena kita mau cuma nyatat atas IP aja, berarti dikali sama 80% gitu. Yang berhak diakui sama si P aja, itu dapatlah 17.600. Oke, terus selanjutnya kita bikin jurnal eliminasi terkait investment in SBGIN sama equity SBGIN. Oke, ini yang perlu di notes. Oke, karena lintas tahun, SCO kan masih sama tuh karena nggak ada penambahan, berarti tinggal SCO-nya 80.000, terus RE Begin. Nah, RE Begin kita langsung ambil aja nih, karena udah dikasih tahu kan di kertas kerja konsolidasi, ambil 60.000. Terus, unamortized excess itu kita tinggal cari aja nih berapa sih nilai excess value yang belum diamortisasi. Nah, terus kan total unamortized excess itu kan 15.000. Tapi itu kan di 2016 kan, sedangkan kita sekarang di 2017. Berarti kan kita tinggal kurangi amortisasi di 2016 itu adalah 5.000, 1.000 sama 2.000. Dapatlah ternyata yang belum diamortisasi adalah sebesar 7.000. Terus investment in S itu bisa kita dapat dari berapa sih investment pas awal ditambahin sama penambahannya. Tinggal ditambah dapatlah 17.600 gitu. Tinggal ditambah 17.600 dapatlah 117.600. Nah, untuk NCI bisa kita cari dari bagian si investment in S, berarti tinggal investment in S dibagi sama persentasenya dia, dikaliin sama persentase yang menjadi kepemilikannya si NCI gitu. Nah, ini tuh sebenarnya bisa juga nggak harus 100.000 tadi ditambah sama 17.600, tapi bisa aja langsung dari sini. Jadi ini aja langsung dialokasi ini kali sama ini persentase dia. Nah, dapatlah sama kan 117.000 gitu. Oke. Nah, itu untuk eliminasi investment in S dan equity S begin. Selanjutnya terkait sama amortisasi ekses, tadi kan sisa unamortized excess itu kan 7.000. Terus, nah di sini nih menariknya. Oke, kan building dia kan awalnya 10.000. Tapi ini kan di 2017, yang mana berarti di 2016 udah diamortisasi. Nah, berarti tinggal 10.000 dikurangi sama amortisasi 2016, yaitu 1.000 dapatlah sisa building itu yang belum diamortisasi adalah nilai 9.000. Patennya juga sama. Jadi tinggal 10.000 dikurang 2.000, dapatlah 8.000. Nah, karena land itu nggak diamorisasi, makanya dia landnya itu masih utuh 10.000. Gitu. Selanjutnya, amorisasi building dan paten. Nah, dia kan tadi building itu
building sama paten itu kan under value. Berarti ketika kita mengamortisasi itu kan harus menambah expense-nya. Nah, ini tuh penjelasannya udah dari sebelum UTS. Ya benar sebelum UTS. Jadi langsung aja kayak gini. Karena dia under value, makanya dia karena karena expense-nya dicatat terlalu sedikit, makanya sekarang ditambah lagi nih expense-nya. Nah, di sini aku pakai akun depreciation expense. Jadi, building kan diamortisasi 1.000 per tahun, paten 2.000, jadi depreciation expense adalah 3.000. Selanjutnya, kita masuk ke jurnal eliminasi dividen income. Nah, karena dia cost method, jadi kan pakai dividen income. Nah, makanya di sini jurnalnya dividen income pada dividen S. Itu. Dapat dari jurnal umum. Sini. Oke, 24.000. Selanjutnya, terkait sama bagian NCI dan NCI expense. Nah, kita kan udah nyari tuh di sini waktu kita nyari perhitungan income from S. Nah, dapatlah income from S, tinggal ambil aja untuk 2017 itu adalah 18.000. Terus dividen S yang diakui sama NCI itulah 6.000, selisihnya masuk ke NCI equity. 18.093 dikurang sama 6.000 dapatlah 12.093. Selanjutnya terkait sama jurnal eliminasi si bonds payable yang upstream. Oke, pertama kan kita terkait sama perbedaan pencatatan antara bonds payable sama debt investment. Bonds payable di 2017 ini tuh udah langsung ambil dari sini ya orang-orang tadi. Jadi penjelasannya udah tadi di bagian ini. Jadi tinggal langsung ambil aja. Itulah bonds payable 91.000, itulah 25% dari 100%-nya. Terus kita masukin debt investment-nya itu adalah senilai 96.535. Nah, karena dia upstream, berarti kan yang punya untung atau rugi adalah si S, makanya si NCI ntar dapat bagian. Makanya untuk bagian RE, karena dia udah lintas tahun, kan dia bonus payable-nya dibeli di 2016, sedangkan kita sekarang bikin jurnal untuk 2017. Berarti kan kita nggak mencatat konstruktif gain lagi, tapi langsung ke RE-nya aja. Nah, berarti nilainya dapatlah 96 dikurangi sama 91, terus dikaliin sama berapa sih persentase kepemilikannya si P, itu adalah 80% gitu. Nah, dapatlah ternyata dia 3.927. Terus sisanya masuk ke NCI equity. Untuk interestnya juga sama, jadi interest revenue itu kan udah tadi kita cari adalah 11.452. Terus untuk interest expense-nya dapatlah 13.361. Nah, terus diselisihin dulu, keduanya baru dialokasiin ke RI sama NCI. Tadi 13 kurang 11 dikaliin sama 80%. Nah, selisihnya masuk ke NCI. Terus jangan lupa kita juga bikin jurnal terkait sama eliminasi transaksi antar induk anak yang interest payable sama interest receivable. Itulah berapa yang diakui, berapa sih interest payable yang, berapa sih interest receivable yang diakui atau dicatat sama si pembeli gitu adalah sebesar 5.000 gitu. Maka ini kan saldo normalnya kalau receivable kan di debit, jadi sekarang di kredit gitu. Oke, selanjutnya bagian eliminasi equipment yang upstream. Oke, kembali lagi karena tadi kan equipment-nya itu udah dibeli di 2016, sekarang 2017. Berarti kembali lagi jurnal eliminasi di 2016 itu kan nggak mempengaruhi neraca sebenarnya. Nah, jadi ya penjelasannya itu sebenarnya sama kayak di land. Itu jadinya makanya di sini nanti kita bikin lagi jurnal eliminasi untuk yang tahun 2016-nya supaya pas bikin konsolidasi di 2017 itu udah mengincludekan yang seharusnya dicatat di 2016 gitu. Ya, ini adalah penjelasannya di bagian terkait aset tetap yang didepresiasi. Nah, pertama kita masukin akumulasi depresiasi yang kita bikin di jurnal eliminasi tahun 2016, itu kan per tahunnya kan sebenarnya diakui itu 5.000, tapi karena dari Oktober sampai Desember berarti kan cuma 3 bulan kan, Oktober, November, Desember. Makanya yang diakui itu depreciation expense pada akumulasi depresiasi dulu, bukan balik. Akumulasi depresiasi pada depreciation expense yang di 2016 itu hanya senilai 1.250. Terus kita langsung aja nih mengkreditkan
kelebihan equipment-nya atau margin-nya. Margin-nya itu kan 15.000. Jadi itu kan sebenarnya di neraca sebenarnya itu kan nggak ada nih. Maksudnya masih over 15.000. Makanya di situ langsung aja kita kurangin semuanya gitu. Nah, terus karena dia upstream, makanya NCI dapat bagian. Terus caranya adalah tinggal equipment dikurangi dulu sama akumulasi depresiasi, baru dialokasiin ke RE dan NCI gitu. Tinggal dikali 80% untuk NCI, untuk induk. Karena dia udah lintas tahun, maka dia pakai RE. Oke, selanjutnya, nah ini adalah terkait sama realisasinya untuk di 2017. Jadi kan jurnalnya tinggal akumulasi depresiasi pada depreciation expense sebesar berapa sih realisasi per tahunnya, itulah 5.000. Itu karena full setahun. Terus selanjutnya adalah jurnal eliminasi terkait sama land yang downstream. Nah, tadi kan ada land yang marginnya itu 5.000 kan, yang cost-nya itu 50, harganya itu 50, cost-nya 45. Berarti kan land-nya itu dicatat over, makanya langsung sekarang dikredit aja sebesar 5.000. Terus debitnya ke apa? Debitnya ke, kan harusnya dia mengurangi gain-nya kan. Gain itu harus dieliminasi, tapi karena ini udah lintas tahun, makanya kita pakai akun RE gitu, makanya RE-nya di debit sebesar 5.000. Terus terkait sama realisasi inventory yang 2016 kemarin. Oke, karena dia udah terrealisasi, berarti jurnalnya langsung aja teman-teman. Jadi jurnal langsung RE pada COGS sebesar 4.000. Ini kan udah waktu sebelum UTS. Terus eliminasi penjualan induk anak yang di 2017. Kan ada tuh yang sales, yang cash pada sales 60, terus inventory pada cash 60. Jadi kan ini kan dieliminasi kan. Sales yang saldo normalnya di kredit sekarang di debit. Nah, begitu juga sama COGS. Itu sebesar 60.000. Terus ada unreleased inventory di 2017 atas penjualan yang ini. Itu sebesar 3.600 kan tadi udah kita hitung. Berarti jurnalnya langsung COGS pada inventory sebesar 3.600. Nah, kalau jurnalnya di sini udah sama, udah benar. Jadi untuk pas kerja konsolidasinya juga Asungkara pasti balance lah gitu. Oke, jadi nanti tinggal masukin aja ke sini, terus aku dapat hasil akhirnya itu untuk total aset dan total liability, itulah 1.140.628 gitu. Oke, itu untuk soal nomor 6. Oke, kita kembali di soal nomor 7.